Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan bilangan akar dan teknik merasionalkan bentuk akar. Oke, silakan disimak. Baik, untuk bisa menyederhanakan suatu akar, ya, kita harus hafal dulu nih bilangan berpangkat ini, ya. 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, lalu 3 pangkat 2, 8 pangkat 2. Nah, ini bilangan berpangkat nih. Ini kita harus hafal supaya kita mudah untuk menyederhanakan. Contoh, akar 18. Nah, akar 18 ini bagaimana cara menyederhanakannya? Sekarang kita lihat dari 1, 4, 9, 16, 25. Mana yang ketika dikali bisa menghasilkan 18? Oh, ternyata 18 ini bisa diperoleh dari 9 kali 2. Nah, 9 ini bisa diakarkan, karena kalau diakarkan jadi 3 nanti. Sehingga akar 9 kali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Akar 2 kan tidak ada di sini. 2 itu tidak ada di kumpulan ini. Nah, sehingga 2 itu tetap. Jadi begini. Selanjutnya akar 216. Nah, untuk menyelesaikan atau menyederhanakan akar 216 ini, mari kita perhatikan. Oh, kuncinya di sini nih, belakangnya 6. Pasti nanti dikali 6, ya. Dari sini mana yang memungkinkan? Kalau 6 kali 3, 18, dekat sama 21. Kalau 6 kali 1, 60-an. Jadi yang agak dekat 36. Sekarang kita coba hitung. 6 kali 6, 36, 18 tambah 3. Nah, jadi 36 dikali 6. Jadi dari sini akar 36 dikali akar 6. Jadi 6 akar 6. Itu. Oke, baik. Sekarang kita akan merasionalkan suatu bentuk akar yang bentuknya seperti ini. Jadi tujuan merasionalkan itu apa sih? Tujuannya adalah sebisa mungkin akar-akar yang ada pada saat hasil akhir kita menghitung itu hilang. Nah, kalaupun misalkan nanti ada akarnya, ya, seperti yang nomor 3 atau nomor 2, nah, usahakan bahwa penyebutnya atau yang di bawah, ya, itu akarnya hilang, ya. Jadi tujuannya adalah menghilangkan akar sebisa mungkin, tapi kalau sudah dihitung rupanya masih ada akarnya, jadi sebisa mungkin yang di bawah ini tidak berakar lagi, cukup yang di atasnya saja. Oke, sekarang silakan disimak. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan atau merasionalkan 1 per akar 2. Ingat, untuk merasionalkan maka harus kita kali dengan akar yang sama. Dari sini yang merupakan akar adalah akar 2. Jadi dikali dengan akar yang sama. Ya. Akar 2 bagi akar 2 itu 1. Jadi selalu sama atas bawah ini, ya. Samanya dengan mana? Sama dengan yang akar ini yang mau kita rasionalkan. Ya. Seperti itu. Sehingga nanti 1 kali akar 2 itu akar 2. Akar ketemu akar hilang. Sehingga nanti hasilnya 2. Atau kalau disederhanakan 1 per 2 akar 2. Ya, 1 per 2 akar 2. Jadi seperti ini. Akar tetap ada, tetapi dia letaknya tidak di bawah lagi, melainkan di atas. Jadi seperti itu caranya. Untuk yang nomor 2, perhatikan di situ 5 dibagi akar 2 kurang akar 3. Nah, ada 2 buah akar di sini. Kalau ada 2 buah akar, kita kalinya dengan sekawannya, ya, yaitu sama akar 2, akar 3 per akar 2, akar 3 juga. Jangan dipilih salah satu, ya, pilih kedua-duanya. Karena di sini pengurangan atau penjumlahan artinya gunakan kedua-duanya, ya. Lalu di sini tandanya apa? Nah, sekawannya, karena di sini pengurangan, di sini harus ditambah. Ya, harus ditambah. Kenapa? Supaya akar yang di bawah ini hilang. Jadi cara cepat, ya, cara cepatnya akar ketemu akar, ini hilang akarnya. Negatif ketemu positif jadi negatif. Ini
hilang akarnya. Ini cara cepatnya. Kalau mau teknik biasa, kalikan silang ya. Tapi saya kasih cara cepatnya begini. Lalu ini tinggal 5 dikali akar 2 itu 5 akar 2 ditambah 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Sehingga kalau kita sederhanakan, 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Maka 5 akar 2 ditambah 5 akar 3 dibagi dengan negatif 1. Jadi negatif 5 akar 2 dikurang negatif 5 akar 3. Atau ini karena ini sama, atau kalau dia berkelipatan kasih keluar. Nah, sehingga di dalam itu begini. Karena negatif kali ini negatif 5 akar 2, negatif kali positif ini negatif 5 akar 3. Jadi seperti ini ya. Yang terakhir, mari kita perhatikan. Wah, di sana ada 3 buah akar. Apakah kita pakai ketiga-tiganya? Tidak. Tujuan kita tadi menghilangkan akar yang di bawah. Ya. Sehingga kita fokus kepada akar yang di bawah, yaitu akar 14. Maka akar 7 kurang akar 2 per akar 14 ini kita kali dengan akar 14. Nah, ya seperti ini. Supaya apa? Supaya akar yang di bawah hilang. Jadi ini kita kali akar 7 kali akar 14 dikurang akar 2 kali akar 14 dibagi akar, ketemu akar, hilang akarnya ya. 7 kali 14 itu supaya cepat ya. 14 ini kan 7 kali 2. Jadi nanti 7 ini tetap, 14 itu hasil dari 7 kali 2. Nah, di sini kembar 7. Ini bisa kita akarkan ya. Begitu pula dengan ini, 2 dikali 7 kali 2 kan. Ini bawahnya 14. Nah, ini dengan ini sama. Kalau dia sama, itu kan bisa diakarkan jadinya. Atau 7 kali 7 49, akar 49 7. Jadi 7 keluar, akar 2 tetap. Ini kembar, 2-nya keluar, akar 7 tetap per 14. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan, ini 7 dengan 14, ini 1, ini sisa 2. Ya kan? Ingat, pada saat menyederhanakan, ini yang paling sering kesalahan dilakukan oleh siswa-siswi kita, yaitu ketika menyederhanakan, di sini pengurangan atau penjumlahan, mereka cukup sekali saja menyederhanakannya. Padahal ketika ini penjumlahan atau pengurangan, artinya ini kedua suku harus sama-sama disederhanakan dengan 14. Sehingga 7 sederhanakan dengan 14, begitupun dengan 2. Oh, tapi kan ini berbeda, Bu. Nah, nanti yang di sini, yang 7 ketika disederhanakan dengan 14 jadi 2, 2 disederhanakan dengan 14 jadi 7. Sehingga nanti di sini 1/2, akar 2 tetap, dikurang. Ini kan tadi sisa 1. Jadi 1/7 setelah disederhanakan tadi, 1/7 akar 7. 1/2 dengan 1/7 tidak berkelipatan, maka tidak usah kita keluarkan. Ya. Jadi inilah hasilnya. Oke. Itu merupakan cara untuk merasionalkan suatu bentuk akar. Silakan dipahami dan komen kalau misalkan ada yang belum kalian pahami. Terima kasih.